Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sudah cukup dengan rahasia yang saya simpan rapat-rapat di dada. Saya pernah yakin bahwa cinta sejati hanya ada dalam mimpi dan bahwa keluarga yang hilang takkan pernah kembali. Tapi hari itu, di sebuah apotek kecil di pinggiran Jakarta, segalanya berubah selamanya. Itu terjadi pada sore yang cerah di akhir Desember 2025. Saya, Ardi, berusia 48 tahun, sedang antre membeli obat untuk sakit kepala yang tak kunjung reda. Apotek itu ramai seperti biasa, bau obat campur aroma kopi dari warung sebelah. Saya berdiri di belakang tiga pemuda yang tampak begitu mirip, seperti bayangan satu sama lain. Mereka tertawa pelan, saling dorong bahu, memesan vitamin dan obat lu. Wajah mereka. Ya Tuhan, wajah mereka membuat jantung saya berhenti berdetak sejenak. Mereka kembar tiga. Identik. Mata sipit yang sama, senyum yang melengkung miring, bahkan cara mereka menggaruk kepala saat bingung. Saya tak bisa berpaling. Ingatan lama menerpa seperti banjir bandang. 24 tahun lalu, di tahun 2001, saya dan Rea, cinta hidup saya, kehilangan anak-anak kami yang baru lahir. Triplet laki-laki yang kami nantikan dengan penuh harap. Rea dan saya bertemu di akhir tahun 90-an di sebuah kai kecil di Yogyakarta. Saya saat itu masih mahasiswa arsitektur, dia dokter muda yang baru lulus. Kami saling pandang dan dunia seolah berhenti. Cinta kami mekar diam-diam, di tengah masyarakat yang masih memandang curiga pada hubungan seperti kami. Kami tak pernah berani terbuka, tapi di antara kami berdua, itu adalah surga kecil. Kami pindah ke Jakarta, menyewa rumah kecil di kawasan pinggiran, berencana membangun keluarga. Kami memilih surogasi melalui klinik swasta yang saat itu masih abu-abu hukumnya. Seorang wanita baik hati bersedia mengandung anak kami, dari sel telur donor dan sperma kami berdua, campuran, agar tak ada yang tahu siapa ayah biologisnya. Kehamilan itu berjalan lancar, tapi saat melahirkan, komplikasi terjadi. Bayi-bayi kami selamat, tapi ibu pengganti meninggal karena pendarahan hebat. Kami panik. Di tahun 2001, Indonesia belum siap menerima pasangan seperti kami. Keluarga Rea Konserati, ayahnya pejabat tinggi yang takkan pernah mengakui hubungan kami. Keluarga saya pun sama, penuh prasangka. Kami tak punya akta nikah, tak punya hak legal atas anak-anak itu. Rumah sakit menyarankan adopsi tertutup, tapi kami takut. Takut anak-anak kami dibesarkan dalam kebencian terhadap ayah mereka yang tidak normal. Malam itu, setelah pemakaman ibu pengganti, kami membuat keputusan terberat dalam hidup. Kami serahkan bayi-bayi itu ke panti asuhan terpisah, di 3 kota berbeda, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kami pikir, dengan begitu mereka akan punya kesempatan hidup normal, tanpa beban rahasia kami. Kami beri nama mereka Ari, Bayu, dan Chandra, nama yang kami pilih bersama sambil menangis di kamar rumah sakit. Setelah itu, Rea dan saya berpisah. Dia pindah ke luar negeri, menjadi dokter di Australia, menikah dengan wanita untuk menutupi lukanya. Saya tetap di Jakarta, bekerja sebagai arsitek, hidup sendirian dengan oto-oto ultrasound yang tersembunyi di laci. Saya tak pernah mencari mereka, takut menyakiti hidup yang sudah mereka bangun. Tapi kini, di apotek ini, 3 pemuda itu, umur mereka sekitar 24 tahun. Persis. Saya mendekat pelan, pura-pura melihat rak obat di sebelah mereka. Salah satu berkata pada yang lain, "Bay, bayar dulu dong, aku lupa bawa dompet." Bayu. Nama itu. Jantung saya berdegup kencang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya apoteker, menyadari saya terpaku. Saya menggeleng, tapi mata saya tak lepas dari mereka. Yang tertua, mungkin Ari, membayar, lalu mereka keluar sambil tertawa. Saya ikuti dari kejauhan sampai mereka naik mobil. Plat nomornya saya catat di ponsel. Malam itu, saya tak tidur.
Saya cari di media sosial, pakai nama yang saya dengar. Dan benar saja, saya temukan akun mereka, Ari, Bayu, Chandra, tiga bersaudara kembar yang dibesarkan terpisah tapi bertemu lagi saat dewasa. Mereka posting foto bersama, cerita tentang reunion keluarga angkat mereka. Air mata saya mengalir. Anak-anak saya. Mereka hidup, sehat, bahagia. Tapi bagaimana saya bisa mendekat? Saya ayah mereka, tapi juga seorang gay yang ditinggalkan kekasihnya. Apakah mereka siap tahu kebenaran? Keesokan harinya, saya putuskan untuk mendekati mereka. Saya cari alamat dari plat mobil, ternyata mereka tinggal di apartemen sederhana di Jakarta Selatan. Saya datang sore hari, tangan gemetar membawa kue dari toko Auritrea dulu. Pintu dibuka oleh yang saya kira Ari. Siapa ya, Pak? Saya. Ardi. Saya kenal kalian di apotek kemarin. Boleh masuk sebentar? Mereka saling pandang, tapi ramah sekali, didikan keluarga angkat mereka pasti baik. Kami duduk di ruang tamu kecil, penuh foto mereka bertiga sejak kecil. Saya cerita bohong dulu bahwa saya arsitek yang kebetulan sering ke apotek itu. Tapi saat Bayu tawarkan teh, saya tak tahan lagi. Kalian lahir tahun 2000 hiji ya? Triplet. Mereka terkejut. Iya, Pak. Gimana tahu? Saya tarik napas dalam. Lalu cerita semuanya. Dari surogasi kehilangan keputusan kami serahkan mereka ke panti asuhan berbeda agar punya hidup normal. Ruangan hening. Chandra menangis duluan. Jadi, bapak ayah kami. Yang biologis. Saya angguk, air mata jatuh. Makan saya. Saya dan pasangan saya saat itu takut. Masyarakat belum siap. Pasangan tanya Ari curiga. Saya ragu, tapi ini saatnya jujur. Rea. Kami. Pria berdua. Kami saling mencintai, tapi tak bisa terbuka. Mereka saling pandang lagi. Bayu peluk Chandra. Kami sudah curiga sih. Kami dibesarkan terpisah, tapi saat bertemu, kami sering diskusi kenapa tak ada ayah kandung yang dicari. Ari bangkit, peluk saya erat. Bapak. Kami tak marah. Kami senang akhirnya tahu. Malam itu, kami bicara panjang. Mereka cerita hidup masing-masing. Ari dibesarkan keluarga dokter di Jakarta, Bayu di Bandung oleh guru, Chandra di Surabaya oleh pedagang. Mereka bertemu saat kuliah melalui grup adopsi online. Saya cerita tentang Rea, bagaimana kami putus karena tak sanggup hadapi rasa bersalah. Rea kini di Sydney, punya anak tiri dari pernikahan semu. Kami ingin ketemu dia juga, kata Chandra. Saya janji akan hubungi Rea. Tapi dalam hati ada rasa takut. Bagaimana jika Rea tolak? Atau masyarakat sekitar tahu? Beberapa minggu kemudian kami sering bertemu. Mereka panggil saya Papa Ardi. Kami jalan bersama, makan di warung, cerita masa kecil yang hilang. Cinta mereka pada saya tumbuh cepat, seperti menebus waktu 24 tahun. Tapi konflik mulai muncul. Keluarga angkat Ari tahu, dan mereka marah. Kami yang besarkan dia, sekarang muncul ayah gay, kata ibu angkatnya di telepon. Saya sedih, tapi anak-anak bela saya. Mama, Papa Ardi ayah kandung kami. Kami cinta dia. Hubungan kami semakin dalam. Saya ajak mereka ke rumah kecil saya, tunjukkan oto-oto lama. Mereka peluk saya saat tahu betapa saya menderita sendirian. Saya hubungi Rea. Awalnya dia tolak. Ardi, sudah terlambat. Aku punya keluarga sekarang. Tapi saat saya kirim foto anak-anak, dia menangis di telepon. Mereka mirip kita dulu. Rea akhirnya datang ke Indonesia diam-diam, pertemuan di bandara penuh air mata. Anak-anak peluk dia, panggil Papa Rea. Kami berlima seperti keluarga utuh.
Kami habiskan waktu bersama, cerita masa lalu, rencanakan masa depan. Tapi badai datang. Berita bocor, entah dari mana, tentang ayah Gai menemukan triplet hilang. Media sosial ramai. Ada yang dukung, tapi lebih banyak hujatan. Dosa besar. Anak-anak itu akan rusak. Keluarga angkat Bayu dan Chandra menarik dukungan. Jangan dekati mereka lagi. Anak-anak stres. Ari kehilangan pekerjaan karena bosnya konserati. Kami takut, Papa, kata mereka. Saya dan Rea putuskan lindungi mereka. Kami pindah sementara ke rumah Rea di pinggiran. Di sana, konflik dalam keluarga meledak. Chandra marah pada kami. Kenapa dulu tinggalkan kami? Kami bisa dibesarkan bersama kalian. Rea jawab dengan air mata. Kami takut kalian menderita karena kami Gai. Saat itu 2001 Indonesia lebih keras. Bayu bela. Tapi sekarang kami dewasa, kami paham. Kami cinta kalian apa adanya. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang teman lama Rea, yang tahu rahasia kami, bocorkan ke media untuk uang. Oto kami berlima viral, dengan judul sensasional. Polisi datang, tanya-tanya karena ada laporan penyebaran leb. Kami tak ditahan, tapi tekanan besar. Anak-anak hampir putus asa. Apakah kami salah lahir dari kalian? Kami hampir menyerah. Rea ingin kembali ke Australia sendirian. Biar anak-anak aman. Tapi Ari tolak. Kami sudah besar, Papa. Kami pilih kalian. Kami cari dukungan dari komunitas diam-diam, ada yang bantu hukum, ada yang beri tempat aman. Konflik memuncak saat keluarga angkat Ari ajukan hak asuh retroaktif meski tak masuk akal, tapi mereka pakai isu moral. Sidang pengadilan kecil ramai. Media heboh. Anak-anak beri kesaksian. Kami pilih ayah kandung kami. Mereka mencintai kami meski terlambat. Hakim, untungnya manusiawi, tolak gugatan. Darah tak bisa dibohongi. Tapi luka dalam. Chandra sempat depresi, tak mau makan. Saya dan Rea rawat dia bergantian. Malam-malam kami bicara, ingat cinta dulu. Perlahan, api lama menyala lagi. Kami peluk erat, janji tak pisah lagi. Anak-anak lihat itu, dan mereka senyum. Kalian cocok kok, Papa. Kami mulai bangun kembali. Rea ajukan pensiun dini, pindah permanen ke Indonesia. Kami beli rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk. Tapi masih ada pengkhianatan kecil, seorang anak angkat bukan triplet, dari keluarga angkat Bayu, iri dan sebarkan rumor lagi. Kami hadapi bersama. Anak-anak semakin kuat, bela kami di media sosial anonim. Tahun berganti, 2020 genep mulai. Kami hidup tenang di Bogor. Anak-anak kuliah lanjut, kerja paruh waktu. Cinta saya dan Rea mekar lagi, diam-diam tapi dalam. Kami tak perlu teriak ke dunia, cukup kami tahu. Tapi masa lalu mengejar. Rea dapat surat dari istrinya di Australia, dia tahu semuanya, minta cerai. Rea sedih, tapi bebas kini. Akhirnya aku bisa jadi diri sendiri. Anak-anak dukung. Kami rayakan ulang tahun mereka yang ke-25 bersama, sederhana tapi penuh tawa. Konflik terakhir, masyarakat sekitar gosip. Ada yang ancam tapi polisi lindungi setelah laporan. Kami pindah lebih dalam ke desa dekat sawah. Di sana orang lebih ramah, tak peduli orientasi. Anak-anak temukan pasangan masing-masing, 2 strike, 1 Gai seperti kami. Kami terima semua. Chandra yang Gai, cerita struggle-nya. Aku takut seperti kalian dulu. Kami peluk dia. Kami di sini sekarang. Akhirnya, kami temukan kedamaian. Rumah kami penuh cinta, meski tak sempurna. Anak-anak sukses, Ari jadi dokter seperti Rea, Bayu arsitek seperti saya, Chandra seniman.
Kami tak pernah menyesal. Meski ada luka, pengkhianatan, tekanan masyarakat, cinta keluarga kami lebih kuat. Saya sering pandang mereka, ingat hari di apotek itu. Takdir membawa kami kembali. Rea pegang tangan saya. Kita berhasil, sayang. Ya, kami berhasil. Keluarga tak harus sempurna, asal penuh pengampunan dan cinta. Di Indonesia yang masih belajar terima perbedaan, kami jadi bukti, cinta tak mengenal batas. Anak-anak kami bahagia, kami pun demikian. Triplet hilang kembali, dan ayah gai mereka akhirnya utuh.